kami merayakan malam ini bahwa Tuhan Yesus pernah lahir, dan kami memperingati di sini sebagai kumpulan keluarga besar Naik Pos-Pos. Kami berdoa untuk penyampaian firman ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berbicara untuk kami Tuhan. Semua suara yang lain kami katakan diam dan tenang. Hanya suara Tuhan yang kami izinkan untuk berbicara kepada kami. Sebab suara dari dunia ini seringkali membuat kami kecut dan tawar hati. Bahkan ada perlombaan dalam dunia ini, sehingga kami seringkali lelah dengan semua apa yang disodorkan oleh dunia ini. Tetapi kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman-Mu sanggup untuk mengubah segala keadaan hidup kami. Dan kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri, berbicara buat kami Tuhan Yesus, Roh Kudus, supaya oleh pendengaran firman-Mu, iman kami bangkit, dan kami menjadi orang-orang yang hebat, yang ditentukan oleh Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Horas. Selamat malam. Nah, saya bersyukur bahwa saya dikasih kesempatan untuk sharing malam ini. Saya punya sahabat yang merasa saudara, Pak Jiri ini, Situmea. Nah, saya berulang kali diundang untuk pergi ke Medan. Jadi bergaul dengan orang Batak bukan hal yang baru. Nah, kalau saudara kenal dengan Pak Bambang Jona, beliau di Medan, nah itu sahabat dan orang tua rohani kami. Dan bersyukur bahwa hari ini kami bisa ada di kumpulan keluarga besar Naik Pos-Pos. Nah, saudara, tema Natal yang keluarga besar ambil 1 Petrus 1 ayat 23, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini penting, ya, dan ini menjadi dasar untuk saya sharing dari Lukas 2 tadi yang sudah dibaca. Nah, salah satu kebiasaan orang Batak adalah sejauh-jauhnya dia keluar dari tanah Batak, dia akan cari saudaranya. Dia akan berkumpul serumpun, dan persaudaraan itu harus terjalin dengan iparnya atau siapa saja, dan itu satu yang baik. Nah, tanpa cinta kasih dari Kristus, persaudaraan itu bisa hambar, persaudaraan itu bisa mubazir. Nah, kita bersyukur bahwa malam ini kita merayakan Natal Kristus. Nah, firman yang saya akan berbagi di malam ini, itu firman di mana 400 tahun Tuhan tidak bicara buat Israel. Dan itu adalah masa kegelapan. Kenapa? Karena mereka berseru, mereka memanggil nama Tuhan, tapi Tuhan tidak bersuara. Tuhan berdiam diri. Itu. Nah, saudara bayangkan, waktu kita butuh kekuatan, kita butuh pengharapan, kita butuh satu saran, tapi Tuhannya kita tidak ngomong. Doanya kita seperti cuma sampai ke plafon. Kita nggak punya pengharapan untuk hari esok. Sebab 400 tahun Tuhan tidak bicara. Bangsa, bangsa yang dia pilih sendiri, umat yang dia pilih sendiri, 400 tahun. Nah, saya tidak tahu kegelapan apa yang sedang Anda alami dalam hidup saudara. Saya tidak tahu kegelapan apa, jalan buntu apa yang sedang saudara hadapi. Saya tidak tahu. Baru berapa tahun? Tapi Israel mengalami 400 tahun. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih,
Kita baca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 10 dan 11. Nah, kejadiannya adalah malaikat itu berkata kepada mereka. Kepada mereka siapa? Gembala. Kepada siapa? Orang-orang biasa. Orang-orang yang marginal. Orang yang dianggap rendah. Gembala domba kan ya, kalau sekarang boleh dibilang mereka bisa pengusaha hebat. Tapi kalau di kampung-kampung mereka biasa-biasa saja. Kayak begitu. Nah, bayangkan saudara, firman yang datang, malaikat datang kepada mereka, bilang begini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara, ada 3 hal penting yang kita akan perhatikan malam ini dari pembacaan kita. Yang pertama, malaikat Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut. Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Apa sih yang menyebabkan mereka takut? Dan ketakutan seperti apa yang mereka alami? Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 8 dan 9, ternyata itu kejadiannya di waktu malam. Nah, puji Tuhan kita di Ambon, di kota ini lagi mengalami giliran listrik padam. Gitu. Secanggih-canggihnya kita punya genset, sehebat-hebatnya kita punya lampu emergensi, tapi namanya kegelapan itu tetap tidak enak. Setuju? Gelap, terang di rumah, terang di kamar, tapi pas kita keluar, kayak lihat kegelapan itu mencekam banget. Nah, saudara, 400 tahun Tuhan tidak bicara apa-apa untuk Israel, untuk umat bangsa yang dia pilih. Tetapi tiba-tiba dia datang untuk gembala ini. Lalu dibilang begini, jangan takut. Jangan takut. Nah, saudara, apa yang mereka buat mereka takut? Ayat 9 dibilang begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah, bayangkan saudara, kalau kita dalam gelap, tiba-tiba ada terang yang muncul, pasti kita bilang, astaga, ini apa? Kita bisa kaget sendiri, kita bisa terkejut sendiri. Tapi dalam ketakutan mereka cuma diliputi dengan kebahagiaan. Seperti lampu yang padam, listrik yang padam, tiba-tiba dia nyala, itu kayak sukacita banget. Ah, yes, lampu nyala, listrik nyala, kayak gitu. Nah, ini yang dialami oleh gembala di padang. Mereka sangat ketakutan. Nah, sangat ketakutan itu dari kata dasarnya artinya begini, mereka telah benar-benar sangat takut, tetapi di dalamnya juga ada kekaguman yang sangat besar. Nah, saudara, apa bentuk kegelapan yang sedang kita alami? Puji Tuhan, saya mendengar dari kata sambutan tadi, ini Natal yang pertama, dan saya percaya pasti akan ada Natal berikut, ada ibadah berikut dari keluarga besar ini. Nah, saudara, ibadah itu mengandung janji. Dimanapun kita berada, waktu kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, saudara, apa bentuk kegelapan? Kemuliaan Tuhan sanggup datang. Sinar kemuliaan Tuhan sanggup melingkupi kita dan mengusir kegelapan itu
pergi. Izinkan untuk Tuhan hadir di dalam hidup kita, di dalam hari-hari setiap kita. Nah saudara, takut di ayat 10, malaikat Tuhan berkata, dari kata dasar aslinya, di situ dipakai bahasa Yunani, mepobeiste. Artinya begini, berhentilah takut yang berlebihan. Gitu. Takut wajar. Tapi kalau kita biarkan ketakutan itu menguasai kita, seperti yang dibilang, berhentilah takut yang berlebihan. Karena takut yang berlebihan itu tidak baik. Itu bisa menyebabkan kita sakit. Takut yang berlebihan itu bisa membatasi persaudaraan kita. Takut yang berlebihan bisa membatasi hubungan kita satu dengan yang lain. Makanya dibilang, berhentilah takut yang berlebihan. Nah saudara, ini perintah yang wajib dilakukan. Kalau kita berhenti untuk takut, kita berhenti untuk berlebihan di dalam ketakutan, itu akan mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Amin. Nah, saudara, kata takut, dua ayat ini memakai kata dasar yang sama, phobeo. Kata fobia dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata bahasa Yunani. Dalam fobia dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah ketakutan yang berlebihan. Itu tidak baik bagi orang muda, anak muda, orang tua. Ketakutan yang berlebihan tidak baik. Nah saudara, pesan jangan takut itu datang di saat kegelapan sedang menguasai keadaan. Dan kemuliaan Tuhan datang bersinar dan melingkupi mereka pada saat kegelapan menguasai. Nah saudara, artinya malaikat Tuhan sedang bilang, jangan takut berlebihan. Mereka takut karena alami satu hal yang dahsyat, yaitu kemuliaan Tuhan. Nah, firman Tuhan berlaku dulu, sekarang, dan selamanya. Firman Tuhan tidak pernah lekang dengan waktu. Kalau firman lagi datang buat kita hari ini, jangan takut. Mari belajar untuk jangan takut. Jangan takut yang berlebihan. Nah, saudara, kemuliaan Tuhan, salah satu arti kemuliaan Tuhan adalah doxa. Doxa punya beberapa pengertian, pendapat, penilaian. Artinya begini, di tengah kegelapan hidup kita, ketika hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan hadir, maka kita akan memiliki pandangan dan penilaian Kristus untuk menghadapi apapun di situasi gelap dalam hidup kita. Arti yang lain dari doxa, martabat, keunggulan, kehormatan. Artinya seterpuruk apapun, sekelam apapun hidup kita, ketika hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir, maka dia bisa mengangkat martabat kita. Bayangkan Bapak Ibu, dia datang untuk kelompok marginal, kelompok apa? Gembala domba, orang-orang yang tidak dianggap. Artinya begini, dia mau rubah orang-orang ini. Apakah orang pintar tidak berarti? No, tidak. Artinya begini, kalau orang yang rendahan saja Tuhan mau rubah mereka, apalagi orang yang cerdas. Nah, saudara, perkataan jangan takut itu adalah sebuah keuntungan bagi kita untuk percaya
dan hidupi. Semua kita wajar kalau kita punya ketakutan. Saya kutip quote dari K. Arthur. Dia bilang begini, ketakutan dan iman tidak bisa hidup pada saat yang sama. Pastikan mata kita, pandangan Anda kepada Yesus, dan Dia akan menenangkan badai. Dia akan mengusir kegelapan. Ketakutan dan iman tidak bisa sama-sama. Kita harus memilih salah satu. Nah, pendeta kan juga manusia. Saya juga pernah takut. Kami sekeluarga, kami dikaruniai 3 orang anak. Satu waktu beberapa bulan yang lalu, anak kami mendapatkan pengumuman dari sekolah. Dia harus bayar uang pangkal untuk dia pindah jenjang. Belum habis bulan Juli, untuk akhir semester, sekolah sudah bilang mesti siap-siap untuk bayar. Nah, pembayarannya itu sekitar belasan juta. Terus saya bilang buat dia, kenapa tidak bilang ini buat papa? Kenapa papa dapat ini dari teman kantornya papa? Kita sudah bilang, saya sudah kasih tahu untuk mama. Papa kan mama satu. Jadi kalau kasih tahu mama, pasti papa tahu. Oke, siap. Terus saya bilang begini, jadi masih mau tetap sekolah di sekolah ini. Sekolahnya mahal ya, belasan juta. Terus dengan pelan dan tersenyum, dia bilang begini buat papanya, Papa, jangan takut. Kita ini keluarga yang biasa ditolong Tuhan. Bapaknya waktu dengar ini, bapaknya juga, Tuhan tolong. Ini belasan juta loh. Dan ini bukan daun singkong kan. Gitu. Ini uang. Nah saudara, tapi singkat cerita, saya bilang buat mereka, ayo berdoa. Ayo berharap buat Tuhan. Kalau buat papa, ini kegelapan. Belasan juta dan harus dibayar, kegelapan buat bapak. Gitu. Oke, karena anak kami 3 dan 1 di Jakarta sekolah, jadi mereka butuh biaya semua. Tapi singkat cerita saudara, beberapa minggu kemudian, tiba-tiba ada yang kasih transfer Pak Joji ini ya untuk uang sekolah. Dan jumlahnya pas seperti kebutuhan. Itu tuh Bapak, jangan takut. Jangan takut. Nah, saudara, itulah alasan kenapa Tuhan bilang buat kita, jangan takut. Dia ada kok. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita rayakan Natal tiap tahun, Dia hidup. Dan Dia sanggup untuk menolong kita sampai hari ini. Kegelapan model apapun, jangan takut. Nah, poin yang kedua, alasan mengapa mereka tidak boleh takut, ada di ayat 10b. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, mengapa mereka tidak boleh takut? Karena mereka punya kesukaan besar. Nah, saudara, Lukas berkata sesungguhnya, sebab sesungguhnya, artinya begini dari bahasa aslinya, lihatlah, amati dengan sesama, berikan perhatian bahwa kita punya kesukaan besar. Kita punya. Dunia tidak punya kesukaan besar. Dunia tidak bisa menjamin tahun depan lebih baik. Gitu. Kalau kita nonton berita 10 ekor nyamuk lagi dilepas, itu saya sudah heboh. Ini sudah heboh untuk dunia ini ya. Belum lagi berita simpang siur tentang COVID ke depan. Dunia tidak punya kesukaan yang besar, tapi dunia punya ketakutan. Tapi kita yang punya Yesus, kita punya kesukaan
yang besar. Nah, saudara, dibilang begini, lihat, amati dengan sesama, berikan perhatian. Terus dibilang begini, aku memberitakan, artinya begini, aku membawa kabar baik, aku membawa pesan. Pesannya tentang apa? Kesukaan besar. Artinya kesukaan besar, pesan sukacita, pesan kegembiraan, kesenangan yang sangat besar. Nah saudara, seringkali kita baca di firman Tuhan, anak Tuhan punya kerajaan. Kita hidup di dalam satu kerajaan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah cuma pertanyaannya begini, kita ada di dalam kerajaan itu atau tidak? Nah perhatikan itu. Kenapa mereka dibilang jangan takut? Sebab mereka punya kabar, kesukaan besar. Ada kesukaan besar untuk orang-orang yang percaya buat Tuhan. Rasa takut adalah respon yang normal, sangat normal. Tetapi ketika kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan, kita bertemu di dalam hadirat Tuhan, orang yang mengalami hadirat Tuhan yang kudus akan menyadari siapa dirinya dan tidak ada yang tersembunyi untuk dia dengan Tuhan. Nah, hubungan dengan Tuhan itu lebih penting dengan yang lain. Seringkali Tuhan bilang doa pagi penting, kita bilang no, nanti saja. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya lebih dahulu, kita bilang no, sabar dulu. Waktu ini pendek, waktu ini singkat, mesti kita buat sesuatu. Nah, seringkali apa yang Tuhan bilang penting, kita bilang tidak penting. Padahal hubungan dengan Tuhan itu akan membawa apa? Kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan membawa hadiratnya semakin besar untuk menguasai kita dan mengalahkan ketakutan. Nah, jangan fokus untuk ketakutan, tapi mari fokus untuk kesukaan besar. Nah, pesan kesukaan besar, Injil kabar baik, ini tidak datang dengan penghakiman. No. Berita Natal tidak membawa penghakiman, tetapi membawa berita yang baik. Pesan kesukaan besar, Injil kabar baik, ini menimbulkan sukacita, bukan rasa takut, bukan rasa tertuduh. Jadi kita bisa bebas dalam hadirat Tuhan karena kita punya kesukaan yang besar. Nah, saudara, kabar kesukaan tentang Sang Juru Selamat, penyelamat dunia, itu diberikan kepada para gembala. Kabarnya tentang apa? Seorang Juru Selamat diberikan untuk kita. Nah, pesan yang ketiga, Juru Selamat. Ayatnya di mana? Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Minggu depan Bapak Ibu baca ayat ini, tetap dibilang hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Bulan depan saat Bapak Ibu punya persoalan besar, Bapak Ibu baca, tetap dibilang hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi kesukaan besar atau kabar baik, isi pesannya adalah, lihatlah Juru Selamat atau penyelamat kita sudah datang. Mau orang tua, mau anak muda, kita punya Juru Selamat itu. Nah, dalam kegelapan
Tuhan jagonya. Dan dia yang mau untuk kembali punya hubungan dengan Israel. Tuhan yang punya hati, Tuhan yang mau untuk kembali pulihkan hubungan itu. Makanya dia bilang, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Itu idenya Tuhan. Itu idenya Tuhan. Nah saudara, berulang kali kalau kita baca firman Tuhan, ada 365 kali tentang jangan takut. Artinya setiap hari kita jangan tinggal di dalam ketakutan. Mau takut apa saja, jangan perbesar rasa takut itu. Karena apa? Kita punya juru selamat. Kita punya juru selamat. Nah, saudara, John Hagee mengatakan begini, sukar untuk melihat masa depan jika Anda terus memandang kepada masa lalu Anda. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, tidak ada masa lalu yang bisa menguasai kita kalau kita di dalam Tuhan. Seburuk apapun, terpuruk apapun, sesedih apapun cerita masa lalu kita, waktu kita ada di dalam Kristus, kita undang Dia sebagai Tuhan, kita undang Dia sebagai Raja, kita mengalami Natal itu, kita dibilang begini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Wow. Nah, saudara, kesukaan besar hadir setelah ketakutan yang besar jika kita menerima juru selamat. Nah, saudara, juru selamat dari kata dasarnya soter. Artinya begini, dia itu juru selamat, penebus, pembebas. Juru selamat, ahli menyelamatkan. Nah, kita punya itu. Kepadamu telah lahir bagimu seorang juru selamat. Nah, saudara, apa yang mengikat kita selama ini? Apa yang mengungkung kita dalam ketakutan? Apa yang membuat kita tidak bisa maju? Saya suka dengan Abang Jerry ini karena idenya banyak. Kalau duduk ngobrol, emang orang Batak pintar-pintar. Nggak ada amin. Puji Tuhan. Gitu. Idenya banyak. Bisa bikin begini, bisa bikin begini, bisa bikin begini. Nah, sebagai salah satu pemimpin, saya butuh duduk dengan orang yang cerdas. Karena dengan siapa kita duduk akan mempengaruhi masa depan kita. Ya gitu. Nah, saya dipertemukan dengan orang-orang yang lain yang hebat. Dan saudara, kalau seorang sahabat, teman saja bisa mendatangkan kebaikan. Alkitab bilang begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang ahli menyelamatkan. Kita punya itu. Yesaya 9 ayat ke-6. Saya tutup dengan ayat ini. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Bapak Ibu, kenali siapa yang diberikan untuk kita.
Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dia yang diberikan untuk kita adalah raja di atas segala raja. Backingan kita sama sih, terbatas untuk dunia. Tapi kita punya Tuhan yang lambang pemerintahan ada di atas baunya. Apa masa depan anak-anak kita? Apa masa depan yang kamu pilih untuk generasi muda? Ada Yesus sebagai juru selamat. Mungkin masa depan kelihatannya masih kurang, tapi mari tinggal dalam Kristus. Alami Dia. Nah, jangan takut, berhentilah takut. Ada kesukaan besar ketika Dia yang ahli menyelamatkan, menebus, membebaskan kita itu hadir dalam hidup kita. Dan Dia akan mengusir kegelapan dari hidup kita dan arahkan hati kita untuk ketemu dengan Dia. Haleluya. Jangan takut, kita punya kesukaan yang besar. Jangan takut, kita punya juru selamat. Amin.